selamat pagi anak-anak semua, Miss Dancer semua yang sedang melihat YouTube pada pagi hari ini. Mari kita mulai devotion pagi hari ini semuanya. Miss berharap kita semua ada semangat yang baru, ada kerinduan yang baru untuk kita mau menyembah Tuhan, untuk kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak, mari Miss Dancer semua juga, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur biar pujian penyembahan kami ini Tuhan itu naik di hadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang berikan pengertian buat setiap kami Tuhan, dan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi anak-anak SMP Kristen Prabangsa. Salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Pagi ini sebelum kita mulai devotion, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami serahkan devotion pagi ini ke dalam tangan. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu, Engkau yang memberkati setiap hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan, biarlah firman itu asalnya dari Engkau. Tuhan, Engkau juga berkati untuk setiap anak-anak-Mu. Beri kepada setiap mereka telinga seorang murid yang mau mendengar setiap firman Tuhan. Tuhan, Engkau juga beri kepada setiap anak-anak-Mu hati yang baik seperti tanah yang subur. Tuhan, biarlah setiap firman yang diberikan boleh tumbuh dan berakar di dalam mereka. Tuhan Yesus, biarlah setiap firman ini bisa memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tema devotion bulan ini adalah kasih. Sebelum Miss Wahyu mulai sharing, Miss Wahyu akan ajak kalian untuk baca Alkitab. Mari kita baca Alkitab di 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Sudah ketemu? Miss Wahyu akan bacakan ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Hari ini Miss Wahyu percaya kita semua adalah anak-anak Allah. Karena kita lahir dari Allah, otomatis kita akan mewarisi ya sifat dari Allah. Yaitu salah satunya adalah kasih. Kalau ada pepatah yang bilang buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Nah, itu adalah pepatah seorang anak ya, untuk kelakuannya tidak jauh berbeda dengan orang tua kita. Nah, sama halnya dalam rohani kita ya anak-anak. Hari ini kita bersyukur kita punya Bapa, kita punya Allah yang mengasihi kita ya, Bapa yang penuh kasih. Nah, saya yakin setiap kita semua juga penuh dengan kasih. Nah, hari ini di Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh ya yang memberikan teladan kasih. Tapi teladan yang paling sempurna adalah dari Tuhan Yesus itu sendiri. Hari ini kita semua bisa melihat ketika Tuhan Yesus disakiti tetapi tidak membalas, malah mengampuninya, mendoakannya. Kita juga bisa melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Miss Wahyu ulang kembali ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hari ini ya kita sudah melihat, kita sudah merasakan bukti kasih Tuhan kepada kita, Allah Bapa kita ya, karena sangat mengasihi kita ya, bahkan merelakan anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal ya, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita sudah melihat kasih Tuhan terhadap kita. Seharusnya kita manusia yang berdosa dihukum, tapi karena belas kasih karunia, karena kasihnya, kita tidak dihukum ya. Digantikan putranya mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita yang berdosa. Nah, puji syukur di hadapan Tuhan ya, anak-anak, karena kasih Tuhan ini sangat besar terhadap kita.
Nah, sekarang dalam pengalaman hidup Miss Wahyu mau sedikit sharing ya. Nah, untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, jujur ya, ketika Miss Wahyu kemarin mendampingi anaknya Miss Wahyu, ketika sekolah minggu, nah ada satu pujian, ini liriknya ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dengan segenap hatimu. Nah, hari ini Miss Wahyu mau tanya kepada setiap kalian. Nah, sudahkah kalian mengampuni orang yang bersalah kepada kalian? Nah, seandainya Miss Wahyu pertanyaan itu diberikan ke Miss Wahyu akan bilang, sudah, saya sudah mengampuni. Nah, tapi dari pujian ini ya, Miss Wahyu itu mendapat terang. Ternyata ketika kita mengampuni, tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Kalau di baris kedua dibilang kasih itu tak pernah dendam. Saya tidak pernah dendam terhadap orang yang sudah berlaku tidak baik dengan saya tidak dendam. Tapi ya, saya masih menyimpan kesalahan orang itu. Saya ingat-ingat ya, belum melupakannya gitu ya. Apalagi apabila orang itu sudah berbuat kesalahan lebih dari sekali, diulangi terus. Nah, rasanya tidak bisa melupakan begitu saja ya anak-anak. Nah, dari firman ini benar-benar Miss Wahyu diterangi ya, supaya hari ini Tuhan ampuni saya, supaya mulai hari ini saya bertobat di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau ketika kita mengasihi, kita memaafkan dan melupakan setiap kesalahannya. Tidak mengungkit kesalahannya, tidak mengingat kesalahannya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, nah hari ini Allah Bapa, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang terbaik terhadap kita. Nah, memberikan kasih ya terhadap kita. Harusnya kita juga bisa mengekspresikan kasih yang daripada Tuhan itu untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, kita belajar mengasihi ya setiap orang yang berada di sekitar kita. Contoh, kita harus belajar mengasihi di dalam keluarga kita. Kita belajar mengasihi kedua orang tua kita, saudara kita. Nah, dari kasih yang Tuhan, kita mohon anugerah yang daripada Tuhan. Kasih itu tidak menyakiti ya, kasih itu memaafkan. Nah, dibilang kasih itu sabar ya, murah hati. Ya. Nah, murah hati apabila kedua orang tua kalian ada kesulitan, ada saudara kalian, marilah kalian membantu, saling membantu. Nah, kasih yang Tuhan berikan kepada kita ya, kita harus salurkan, ekspresikan. Kita ini adalah wadah bejana Tuhan. Nah, setiap wadah ini harus ada isinya. Nah, saya ya, karena kita sebagai anak-anak Allah ya, wadah kita itu harus diisi dengan sifatnya Allah. Salah satunya adalah kasih, supaya kasih ini bisa tersalur ke orang lain, tidak hanya di dalam keluarga kita, tapi juga di dalam orang-orang di sekitar kita, di dalam sekolah, contohnya untuk teman-teman kita, di jalan, di lingkungan masyarakat. Biarlah kasih Tuhan ini nyata, sempurna di atas diri kita dan terlihat untuk orang lain ya. Nah, ketika kita menabur, kelak kita pasti juga akan menuai. Apabila kita menabur kasih, saya yakin, saya percaya Tuhan Yesus juga akan mengasihi kita. Tuhan Yesus juga akan memberikan ya berkat, mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Nah, yang terpenting dari firman hari ini, ketika selama kita hidup, kita itu adalah terus proses belajar ya. Selama belajar gagal, salah,
itu wajar. Tapi yang terpenting kita belajar dari setiap kesalahan kita. Nah, kiranya hari ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kiranya kita terus belajar menjadi pribadi yang bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan perbuatan nyata, dan terlebih lagi ya, kita perlu belajar mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebelum Miss Wahyu akhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman yang Tuhan sudah sampaikan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, ajar setiap kami untuk bisa memiliki kasih yang daripada Tuhan, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tidak ada motivasi apapun. Tuhan ajari setiap kami, Tuhan biarlah kasih yang daripada Tuhan bisa tercurah di dalam keluarga kami, di dalam teman-teman kami, di lingkungan kami, sehingga kasih Tuhan nyata sempurna untuk orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui kami nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, Engkau yang memampukan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya kekuatan yang daripada Tuhan cukup untuk anak-anak-Mu pakai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.